Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Saul adalah seorang gembala yang sederhana, tetapi dia juga adalah seorang muda yang tampan, dan lagi dia tinggi. Dia terpilih menjadi raja Israel yang pertama. Tetapi ketika dia dicari, ia tidak ditemukan karena dia bersembunyi. Dia segan dan memiliki kerendahan hati. Dalam kepemimpinannya, Saul berhasil membebaskan Israel dari musuh-musuhnya dan memperluas batas-batasnya. Ia juga berhasil berperang melawan orang Filistin, Amon, Moab, Edom, Aram, Amalek. Dia juga berhasil menarik suku-suku Israel ke dalam satu persatuan yang lebih dekat. Masalah mulai terjadi ketika Saul mulai tidak mendengarkan nasihat Nabi Tuhan. Sebelum suatu perang, karena Samuel terlambat, maka dia berinisiatif memimpin persembahan korban bakaran. Ketika Samuel datang, Samuel berkata, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu." Sejak teguran hamba Tuhan itu, Saul berubah. Dia semakin jauh dari Tuhan. Saul membiasakan diri untuk menolak petunjuk-petunjuk Tuhan. Dampaknya, Saul menjadi depresi dan temperamennya muram dan penuh curiga. Saul berusaha membunuh, menganiaya Daud. Ketika berperang melawan orang Filistin, Saul tampil gagah berani. Tetapi sia-sia, pasukannya kalah, ketiga putranya dibunuh. Dan Saul sendiri mati bunuh diri. Alkitab juga mencatat tentang seorang Saul yang lain. Dia adalah seorang penganiaya yang paling ditakuti umat Kristen mula-mula. Tetapi dalam perjalanannya untuk menganiaya, ketika dia sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi dia. Saul saksikan, "Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.'" Sejak itu Saul berubah. Dia semakin tekun belajar firman Tuhan dan semakin diubahkan. Dia menjadi salah satu tokoh terpenting dari zaman kerasulan. Dia menjadi misionari utama yang menyebarkan Injil di Asia dan Eropa. Saul atau Paulus menulis 14 dari 27 buku dalam Perjanjian Baru. Dan tulisan-tulisannya menjadi akar vital dari teologi, ibadah, dan kehidupan orang Kristen. Saudara, firman Tuhan mengubah hidup kita. Untuk Saul Perjanjian Lama semakin menjadi jahat. Saul Perjanjian Baru semakin menjadi baik. Mungkin kita katakan, bedalah Saul Perjanjian Baru dan Saul Perjanjian Lama. Yang satu langsung mendengar Tuhan berfirman. Sementara Saul Perjanjian Lama dari Nabi Samuel atau dari tulisan kitab-kitab suci. Begini, dalam Alkitab ada juga Bileam yang mendengar langsung suara Tuhan, tapi hatinya diubahkan menjadi semakin buruk. Ada juga Yudas yang hidup bersama Yesus, bahkan melayani bersama Yesus dan membuat mujizat-mujizat. Dia mendengar firman Tuhan langsung dari mulut Yesus bertahun-tahun, tapi hatinya diubahkan menjadi semakin buruk. Saudara, bukan media yang menentukan. Dengan penampakan langsung atau dengan suara langsung atau melalui penyelidikan kitab suci, kalau hati kita rela untuk menurut, maka Tuhan akan dapat mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Untuk sekarang, ambil Alkitab Anda, bersiaplah untuk inspirasi-inspirasi megah. Selidikilah, maka Tuhan sendiri akan bertemu dengan Anda. Itu keren.